Para saudara dan saudari terkasih, salam bertemu kembali di ruang Permensami, Permenungan Sabda Mingguan. Pada ruang permenungan kali ini, saya ditemani oleh Frater Egi. Beliau akan membawakan permenungan berkaitan dengan pesan Paskah 2023 dan permenungan berkaitan dengan pesan Injil pada hari ini. Untuk mengawali permenungan kita, marilah kita persiapkan hati untuk mengawalinya dengan doa dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita telah mendengar secara bersama penginjil Yohanes hari ini menarasikan secara menarik. Karena itu, kita akan mencoba menggali permenungan dari Frater Egi berkaitan dengan pesan Paskah. Frater Egi, kira-kira pesan Paskah tahun 2023 dan juga permenungan berkaitan dengan Injil hari ini seperti apa? Oke, terima kasih Frater Rian. Pertama, saya akan memberikan sebuah pesan Paskah tahun 2023 ini tentang penderitaan Yesus. Jika hidup kita itu diakhiri dengan sebuah penderitaan, mungkin kita akan takut untuk memulai. Karena apa artinya sebuah perjuangan yang pada akhirnya kita tetap menderita? Ataupun dalam menjalani sebuah relasi yang pada akhirnya kita tidak bisa bersatu, mungkin kita akan takut untuk memulainya. Karena apa artinya membangun kesetiaan yang pada akhirnya kita tidak bisa bersama? Mari kita harus belajar dari figur Yesus. Ia tahu bahwa di akhir hidupnya akan menderita, tetapi ia tidak takut untuk memulai dan mengakhiri hidupnya walaupun mati di kayu salib dengan keadaan tragis. Mungkin itu pesan Paskah tahun 2023 ini. Oke, kita telah mendengar secara menarik permenungan dari Frater Egi berkaitan dengan pesan Paskah. Jangan takut untuk menderita, tetapi lihatlah figur Yesus yang selalu menampilkan keberaniannya dan membangkitkan suasana baru bagi kehidupan. Oke, Frater Egi, itu tadi pesan Paskah 2023. Kira-kira berlandaskan pada Injil hari ini, apa pesan yang patut atau yang perlu kita teladani dari figur Yesus? Oke, terima kasih Frater Rian. Jika hari ini Yesus bangkit dari antara orang mati, mari kita juga bangkit dari keterpurukan kita, dari kelemahan kita,
dan dari kedosaan kita. Mungkin itu saja pesan bacaan Injil hari ini. Baiklah sahabat Permen Sami, demikian saja permenungan yang dapat kami bagikan dalam sesi kali ini. Ingat, Frater Egi memesankan, kita perlu bangkit dari keterpurukan, dari kelemahan, dan dari kedosaan kita. Mari kita tutup permenungan kali ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah mengutus Roh Kudus-Mu untuk tinggal bersama kami di dalam permenungan ini. Kami mohon agar Engkau senantiasa menyertai kami, agar kami berlaku jujur dan bertindak adil di dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.